Masih bersama Mbak Yati, YT Kreasi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk sobatku semua. Semoga hari ini semuanya diberikan kenikmatan, kelapangan rezeki, sehat walafiat, serta diberikan kemudahan dari segala urusan. Amin. Allahumma amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Amma ba'du. Sobat YT Kreasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka. Ya, ada beberapa orang yang bertanya dan bahkan berusaha untuk mengetahui sebuah rahasia dari ajaran Kanjeng Syekh Siti Jenar ini. Memang hingga saat ini ajaran utama dari Kanjeng Syekh Siti Jenar ini masih sering menjadi bahan bahasan yang memang selalu menarik, ya. Karena sebuah ajaran tasawuf, ya, yaitu manunggaling kawula Gusti, atau biasa kita menyebutnya yaitu dengan penyatuan antara hamba dengan Tuhannya. Ajaran ini juga jika kita cerna dan kita kupas dengan berbagai macam karakter orang dan golongan, ya sudah pasti akan menimbulkan gejolak yang tak berujung pangkal, ya. Karena apa? Pada prinsipnya setiap manusia itu pasti akan berpegang teguh atas segala yang digagasnya, yaitu pendapatnya sendiri utamanya, ya. Nah, seperti ajaran manunggaling kawula Gusti ini, ya, yang menekankan pada pencapaian kesatuan spiritual pada masa itu, ya, karena memang dianggap menyimpang dari ajaran tauhid yang murni. Nah, selain itu beliau juga mengajarkan tentang ilmu makrifat, ilmu fana, juga ilmu baqo. Nah, pengetahuannya, ilmu makrifat itu pengetahuan secara langsung dan intuitif tentang adanya Tuhan, ya. Kemudian fana itu merupakan hilangnya kesadaran diri dan bersatu dengan Tuhan. Sedang baqo itu keadaan kekal, keadaan yang kekal setelah mencapai kefanaan, ya. Sehingga apa? Ajaran dari Kanjeng Syekh Siti Jenar ini kala itu memang dianggap menyimpang dari pemahaman Islam ortodok dan memicu banyak sekali perdebatan, bahkan sampai pertikaian. Kanjeng Syekh Siti Jenar dianggap sesat dan menyesatkan oleh sebagian ulama-ulama, ya, terutama itu dari para wali songo kala itu, ya. Ajaran Kanjeng Syekh Siti Jenar ini sering kali dianggap sebagai bid'ah,
yaitu berinovasi dalam agama yang tidak memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Itu anggapan kala itu, ya. Nah, meskipun ajaran Kanjeng Syekh Siti Jenar ini banyak menimbulkan kontroversi, namun beliau tetap memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan tasawuf di tanah Jawa ini. Beliau dianggap sebagai salah satu tokoh sufi yang berani dan memiliki pemikiran yang orisinil. Ya, Siti Jenar adalah sosok yang selalu mencari kebenaran dan tidak akan takut untuk mengungkapkan pendapatnya jika pendapatnya itu merupakan kebenaran. Nah, ajaran Syekh Siti Jenar memang menunjukkan, ya, bahwa Islam itu memiliki berbagai macam interpretasi dan pemahaman. Jadi di dalam Islam sendiri kita itu masih perlu belajar untuk memahami berbagai tuntunan serta yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis, ya. Dengan menjaga toleransi beragama itu akan lebih penting dan lebih mulia, ya. Meskipun berbeda pendapat, ya, kita harus tetap saling menghormati dan menghargai, ya, dan menghargai perbedaan itu. Nah, marilah kita sebagai muslim, ya, sebagai muslim, jika kita memang mampu, maka ikutilah perilaku panutan kita, ya. Ikutilah perilaku Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menyikapi kisah dari ajaran Kanjeng Syekh Siti Jenar ini dengan bijak dan tidak terpaku pada satu versi saja, ya, tentunya akan semakin menambah ilmu pengetahuan kita tentang agama, ya. Diakui atau tidak, ya, pengaruh dari ajaran Kanjeng Syekh Siti Jenar ini terhadap perkembangan tasawuf di Indonesia sangatlah signifikan, ya. Meskipun ini terjadi kontroversi dan perdebatan yang begitu sengit, ya. Nah, di sini saya akan buka beberapa pengaruh utama, ya, dari ajaran Kanjeng Syekh Siti Jenar ini. Yang pertama itu ajaran Kanjeng Syekh Siti Jenar yang menekankan pada pengalaman mistik dan penyatuan diri dengan Tuhan, yaitu kita menyebutnya manunggaling kawula Gusti. Ini ajaran yang paling kontroversi, ajaran yang paling menjadi perdebatan hingga saat ini. Hal ini telah membuka cakrawala baru, ya, dalam dunia tasawuf di negara kita, terutama di Nusantara ini, ya. Beliau menghadirkan pendekatan yang lebih personal dan intuitif dalam memahami agama itu. Berbeda dengan pendekatan yang normatif maupun tekstual yang umum pada masa itu. Nah, salah satu ciri khas
dari ajaran Kanjeng Syekh Siti Jenar ini, yaitu melakukan penekanan pada pengalaman spiritual yang bersifat personal. Ya, beliau mengajak para pengikutnya itu untuk mencari kebenaran, bukan hanya melalui teks-teks dari buku-buku, merupakan ajaran-ajaran dari teks-teks buku-buku agama, tetapi juga melalui pengalaman batin yang mendalam. Ya. Salah satu konsepnya manunggaling Kawula Gusti ini merupakan inti dari ajaran Kanjeng Syekh Siti Jenar ini. Beliau mengajarkan bahwa manusia itu memiliki potensi untuk bersatu dengan Tuhan, dengan Allah, ya. Penyatuan ini bukan hanya sekedar konsep teologi, ya, harus dipahami itu, bukan sekedar konsep teologi saja, tetapi merupakan pengalaman batin yang bisa dan harus dicapai melalui latihan spiritual dengan ketekunan serta keyakinan. Ya. Kanjeng Syekh Siti Jenar sangat menekankan pentingnya makrifat, yaitu pengetahuan secara langsung dan intuitif tentang Tuhan. Ya. Makrifat tidak dapat kita peroleh melalui pembelajaran teoritis semata, ya, melainkan melalui pengalaman-pengalaman batin yang mendalam, serta melakukan amalan-amalan yang bukan rutinitas belaka. Ini amalan-amalan ini harus dilakukan secara khusus. Ya. Ajaran tentang konsep fana, ya, hilangnya ego, dan ajaran tentang bako, yaitu kekal dalam Tuhan. Hal ini juga menjadi bagian yang penting dari ajaran Kanjeng Syekh Siti Jenar ini. Karena dengan melalui fana, seseorang sufi yang berusaha untuk melepaskan diri dari ego dan keterikatannya dengan duniawi, sehingga dapat mencapai suatu kesatuan dengan Tuhannya. Kanjeng Syekh Siti Jenar sangat menghargai pengalaman batin dari setiap individu itu. Beliau juga tidak memaksakan suatu pemahaman tertentu, melainkan hanya akan mendorong setiap orang untuk menemukan kebenaran sesuai dengan pengalaman batin masing-masing. Ya. Nah, bagaimana cara untuk mencapai, ya, pengalaman batin yang mendalam itu? Ya. Nah, di sini juga Syekh Siti Jenar mengajarkan berbagai macam latihan spiritual, ya, latihan spiritual yang dikhususkan, ya, seperti halnya dengan berzikir, kemudian bermeditasi dan muraqabah. Ketiga hal ini merupakan latihan-latihan yang bertujuan untuk membersihkan hati dan pikiran kita, ya, sehingga kita akan dapat
lebih merasa dekat dengan Tuhan, ya, dengan Allah. Nah, pendekatan secara personal dan intuitif ini dalam ajaran Syekh Siti Jenar itu memiliki beberapa implikasi penting, ya. Ajaran Kanjeng Syekh Siti Jenar ini mendorong para pengikutnya untuk berpikir secara kritis dan tidak terpaku pada pemahaman yang sudah mapan. Dimaksudkan di sini itu bukan untuk merubah sesuatu yang sudah mapan, melainkan kita diajak untuk mencari sebuah makna dan hikmah yang belum terungkap, ya. Karena jika kita bedah isi dari Al-Quran dalam satu kata saja, ya, bisa memunculkan ribuan pernyataan. Nah, inilah yang diinginkan Kanjeng Syekh Siti Jenar, agar kita sebagai muslim untuk selalu mencari ajaran yang benar, bukan ajaran yang pembenaran, ya, membenarkan pembenaran tersebut, ya. Karena setiap individu, setiap orang itu pasti memiliki pengalaman spiritual yang unik dan tentunya berbeda, ya. Ternyata ajaran Syekh Siti Jenar ini memberikan ruang bagi setiap orang untuk mengeksplorasi pengalaman batinnya sendiri, ya. Yaitu dengan apa? Dengan menekankan pada pengalaman batin, ya. Ajaran Kanjeng Syekh Siti Jenar ini membantu seseorang untuk membangun hubungan, ya, membangun hubungan yang lebih pribadi dan lebih mendalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ajaran Syekh Siti Jenar menawarkan pendekatan yang unik dan menarik dalam memahami agama, karena dengan menekankan pada pengalaman batin dan hubungan personal dengan Allah, ya. Beliau mengajak para pengikutnya itu untuk selalu mencari kebenaran secara mandiri, namun penting untuk dicatat, ya, untuk dicatat dan untuk memahaminya, bahwa ajaran ini juga memiliki sisi kontroversi dan perlu dikaji dengan hati-hati, ya, agar tidak menyimpang dari ajaran Islam yang benar, ajaran Islam yang murni. Nah, secara keseluruhan dari pengaruh tentang ajaran, ya, dari Kanjeng Syekh Siti Jenar ini terhadap perkembangan tasawuf di Indonesia sangat kompleks dan multifaset. Beliau adalah sosok yang memang kontroversi, namun sangat berpengaruh, karena ajaran-ajarannya telah memicu pemikiran yang kritis, memperkaya khasanah tasawuf, dan sekaligus menimbulkan, ya, perdebatan yang panjang, bahkan hingga sampai saat ini masih terjadi. Sekarang mari kita bedah aja tentang makrifat. Apa sebenarnya makrifat itu? Apa sebenarnya, ya? Makrifat merupakan pengetahuan langsung dan intuitif
tentang Allah, ya. Ini bukan sekedar pengetahuan intelektual yang diperoleh dari membaca kitab ataupun mendengarkan ceramah, ya, tetapi pemahaman yang mendalam dan personal tentang hakikat Allah, ya. Kanjeng Syekh Siti Jenar juga mengajarkan untuk meraih makrifat ini dapat kita capai melalui latihan spiritual yang intensif. Seperti diungkap di depan tadi, seperti dengan berzikir, dengan bermeditasi, serta muraqabah, dengan latihan-latihan ini, ya, yang bertujuan, sekali lagi, ini bertujuan untuk membersihkan hati dan pikiran dari segala hal-hal yang kotor, ya, sehingga dengan sendirinya nanti dapat merasakan kehadiran Allah itu secara langsung di dalam diri kita, ya. Karena makrifat itu merupakan tujuan utama dalam perjalanan spiritual dari seorang sufi. Dengan mencapai makrifat, seseorang akan merasakan kebebasan yang sejati dan berhasil bersatu, merasakan penyatuan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan tentang ajaran fana, ya, ajaran kefanaan ataupun fana, yaitu suatu keadaan di mana ego atau diri individu seolah-olah hilang dan larut dalam kesatuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tahapan yang harus dilalui, ya, sebelum mencapai kepada tataran baqo, ya. Proses untuk mencapai fana ini melibatkan penyucian hati dari segala sifat yang tercela, ya, seperti kesombongan, iri hati, dan dengki. Dengan membersihkan hati, seseorang akan semakin dekat dengan Allah dan akhirnya mencapai fana. Apa sih itu tujuan utama dari fana? Yaitu untuk melepaskan diri dari segala keterikatan duniawi untuk mencapai kebebasan sejati. Nah, lanjut sekarang, ya. Lanjut sekarang tentang ajaran baqo. Baqo itu suatu keadaan di mana seseorang telah mencapai kesatuan yang sempurna dengan Allah. Dalam keadaan baqo tidak ada lagi pemisahan antara hamba dan Tuhannya. Orang yang telah mencapai baqo akan memiliki sifat-sifat yang menyerupai sifat-sifatnya Allah, seperti Maha Mengetahui, Maha Kuasa, dan Maha Pengasih. Baqo merupakan tujuan akhir dari perjalanan spiritual seorang sufi juga. Dengan mencapai baqo, seseorang merasakan kebahagiaan yang abadi, hidup dalam kesatuan Allah. Nah, demikianlah sobat tentang pendapat saya dari ajaran yang diwariskan Kanjeng Syekh Siti Jenar ini. Semoga bisa menambah wawasan ilmu yang bermanfaat, dan setulus hati saya untuk memohon maaf, ya,
jika di dalam penyampaian ini, di dalam penyampaian saya masih kurang dari sempurna dan banyak kekurangannya, mohon bimbingan, saran, dan kritik dari para guru, para kiai, serta ustadz agar selalu bisa memberikan jalan kebenaran dan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.